Sabda Kehidupan Februari 2021. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Lukas 6 ayat 36. Penginjil Lukas gemar menggarisbawahi kebesaran kasih Tuhan melalui sebuah kualitas yang menurutnya menggambarkan kebesaran kasih itu dengan sangat tepat, yakni kemurahan hati. Kita bisa mengatakan bahwa di dalam kitab suci ini merupakan sifat kasih Tuhan yang keibuan, yang memelihara ciptaannya, mengangkat dan menghibur mereka, senantiasa menyambut mereka tanpa lelah. Melalui Nabi Yesaya, Tuhan berjanji kepada umatnya, seperti seseorang yang dihibur ibunya, "Demikianlah aku ini akan menghibur kamu, kamu akan dihibur di Yerusalem." Ini adalah atribut yang diakui dan dikenal juga dalam tradisi agama Islam. Di antara 99 nama-nama baik Allah yang paling sering dilafalkan oleh seorang muslim yang setia adalah yang Maha Penyayang dan yang Maha Pengampun. Perikop Injil ini memperkenalkan kepada kita Yesus yang di hadapan orang banyak yang datang dari tempat-tempat berbeda dan bahkan dari daerah yang jauh, menawarkan sebuah ajakan yang berani dan mengejutkan untuk meniru Allah Bapa, tepatnya meneladani belas kasih-Nya, sebuah tujuan yang bagi kita nampaknya tidak mungkin tercapai. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Dalam perspektif Injil, untuk meneladani Allah Bapa, kita pertama-tama harus menempatkan diri kita setiap saat di belakang Yesus untuk belajar daripadanya bagaimana menjadi yang pertama dalam mengasihi, seperti yang dilakukan oleh Tuhan sendiri tanpa henti kepada kita. Ini adalah pengalaman rohani seperti dijelaskan oleh teolog Lutheran Bonhoeffer 1906-1945. Setiap hari jemaat Kristen menyanyikan, "Aku telah menerima belas kasih. Aku menerima karunia ini bahkan ketika aku menutup hati kepada Tuhan, ketika aku tersesat dan tidak menemukan jalan pulang. Saat itu firman Tuhan datang menemuiku. Aku pun mengerti, Dia mengasihiku. Yesus telah menemukanku. Dia dekat kepadaku. Hanya Dia. Dia memberiku penghiburan, mengampuni segala kesalahanku, dan tidak menyalahkan aku atas segala kejahatanku. Ketika aku menjadi musuhnya dan tidak menaati perintah-perintahnya, Dia memperlakukanku sebagai sahabat. Aku tidak habis mengerti mengapa Tuhan sangat mengasihiku, mengapa aku sangat disayanginya. Aku tidak mengerti bagaimana Dia bisa dan ingin memenangkan hatiku dengan kasih-Nya. Aku hanya bisa mengatakan, aku telah menerima belas kasih. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Sabda Injil ini mengajak kita kepada sebuah revolusi nyata dalam hidup kita. Setiap kali kita berhadapan dengan pertentangan, kita bisa menghindari jalan penolakan, penghakiman dan balas dendam, melainkan mengambil jalan pengampunan dan belas kasih. Ini bukanlah tentang melakukan suatu kewajiban yang berat, melainkan lebih kepada menerima dari Yesus kesempatan untuk beralih dari kematian egoisme kepada kehidupan persekutuan sejati. Kita akan menemukan dengan sukacita bahwa kita telah menerima DNA yang sama dari Allah Bapa, yang tidak mengutuk siapapun secara definitif, tetapi memberi setiap orang kesempatan kedua, membuka sebuah cakrawala harapan. Memilih cara ini juga akan memungkinkan kita untuk meletakkan dasar dari hubungan persaudaraan, dari mana bisa lahir dan bertumbuh sebuah masyarakat yang pada akhirnya berorientasi pada hidup berdampingan yang damai dan konstruktif. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Demikian disarankan oleh Kiara Lubik
saat merenungkan ayat dari Injil Matius yang menyatakan, "Berbahagialah orang-orang yang berbelas kasih." Tema belas kasih dan pengampunan meliputi seluruh Injil. Belas kasih adalah ekspresi tertinggi dari cinta. Cinta kasih, apa yang memenuhinya, yang membuatnya sempurna. Oleh karena itu, marilah kita berusaha untuk membawa dalam relasi kita dengan orang lain kasih dalam bentuk belas kasih ini. Belas kasih adalah cinta yang tahu menerima setiap sesama, terutama yang paling miskin dan membutuhkan. Kasih yang tidak mengukur, berlimpah, universal dan konkret. Kasih yang cenderung menimbulkan ketimbalbalikan, yang merupakan tujuan akhir dari belas kasih, yang tanpanya hanya akan ada keadilan yang berfungsi untuk menciptakan kesetaraan tetapi bukan persaudaraan. Sekalipun nampak sulit dan membutuhkan keberanian, mari kita bertanya pada diri sendiri di hadapan setiap sesama, bagaimana ibunya akan memperlakukannya? Ini sebuah pemikiran yang akan membantu kita untuk memahami dan untuk hidup sesuai dengan hati Tuhan.